Docent Sam Hermansia SPD, MPD. Motivasi belajar. A. Motivasi dan motivasi belajar. Kata motivasi berasal dari kata motif, yang berarti segala sesuatu yang mendorong seseorang untuk bertindak melakukan sesuatu. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, motivasi didefinisikan sebagai dorongan yang timbul pada diri seseorang sadar atau tidak sadar. Motif merupakan dorongan yang memicu seseorang untuk melakukan sesuatu hal. Motivasi berasal dari dalam diri sendiri dan berasal dari luar untuk melakukan suatu tindakan dengan tujuan tertentu. Secara garis besar dapat disimpulkan bahwa peranan motivasi belajar diantaranya yaitu A. Motivasi sebagai penentu pembelajaran yang efektif ataupun penentu keberhasilan ataupun kegagalan belajar, karena motivasi sebagai sumber dorongan untuk berhasil dalam belajar. B. Pembelajaran yang memiliki motivasi akan menyesuaikan dengan kebutuhan, dorongan, motif, dan minat dari peserta didik. C. Motivasi mendorong peserta didik untuk kreatif dan inovatif dalam mencapai tujuan dari pembelajaran. D. Berhasil atau tidaknya menumbuhkan motivasi dalam pembelajaran terkait dengan pengelolaan kelas. B. Jenis motivasi belajar. 1. Motivasi ekstrinsik merupakan motivasi yang disebabkan oleh faktor-faktor dari luar situasi belajar. 2. Motivasi intrinsik adalah motivasi yang mencakup dalam situasi belajar yang bersumber dari kebutuhan dan tujuan-tujuan peserta didik sendiri. C. Teori-teori motivasi belajar, yakni A. Teori kebutuhan. B. Self-efficacy efikasi diri. C. Teori penguatan dan D. Teori kebutuhan berprestasi. D. Strategi menumbuhkan motivasi belajar. Dengan motivasi, maka peserta akan semakin terdorong untuk bisa mencapai dari tujuan pembelajaran yang dilaksanakan. Beberapa strategi untuk menumbuhkan motivasi belajar siswa, yakni: pertama, menjelaskan tujuan belajar ke peserta didik. Kedua, hadiah. Ketiga, saingan atau kompetisi. Keempat, ujian. Kelima, hukuman. Keenam, membangkitkan dorongan kepada peserta didik untuk belajar. Strateginya adalah dengan memberikan perhatian maksimal kepada peserta didik. Ketujuh, membentuk kebiasaan belajar yang baik. Kedelapan, membantu kesulitan belajar peserta didik, baik secara individual maupun komunal kelompok. Kesembilan, menggunakan metode yang bervariasi. Kesepuluh, menggunakan media yang baik serta harus sesuai dengan tujuan pembelajaran. Terima kasih, Sampai Jumpa di materi selanjutnya.